lanjut aja, aku akan mengundang untuk pembicara terakhir yaitu Kakak Dewi Nurul. Hai Kak Dewi. Hai Mbak Novi. Langsung aja Kak Dewi. Udah ya? Jelas banget ya. Banget. Selamat pagi semuanya. Saya Dewi Nurul dan hari ini nih materi terakhir ya. Saya kebagian diminta Mbak Novi sharing gimana sih cara Dewi Nurul menjaga hubungan dari awal dan menindaklanjuti sampai ke depannya. Menjaga hubungan dengan siapa ya, sebenarnya tadi udah dibahas juga dengan Pak Materi sebelumnya ya teman-teman. Ya dengan pelanggan juga dengan dolen-dolen baru ya. Boleh ke slide berikutnya Mbak Nov. Oke, sekarang aku mau bahas dulu gimana caranya saya menjaga hubungan baik dengan pelanggan ya. Kan kita nih kalau punya pelanggan, maunya kan pelanggan nggak beli sekali sama kita. Ya nggak teman-teman? Ya maunya pelanggan baik yang memang kita dapat dari sosial media gitu ya. Orang dari sosmed yang memang kita nggak kenal sebelumnya ya, atau mungkin pelanggan yang memang kita kenal dari pertemanan, misalnya memang teman sekolah, teman kampus, atau kayak saya ya, saya punya banyak pelanggan itu parents ya, orang tua murid di sekolah anak saya. Nah maunya kan mereka kalau udah beli sama kita, maunya kan repeat order lagi ya, jadi nggak kepengen belinya cuma sekali, tapi mau hubungannya berkelanjutan sehingga besok-besok kalau dia butuh produk Oriflame, dia nggak nyari sama brand partner yang lain ya, dia nyarinya tetap sama Dewi Nurul ya. Nah caranya yang pertama teman-teman harus bisa memberikan kesan dan pengalaman positif. Contohnya ya, kalau saya sesimpel kasih, tadi Mbak Wita udah jelasin ya, kasih paper bag teman-teman ya, kasih kemasan yang menarik di orderan pelanggan. Ini simple banget tapi akan bikin kesan positif ke pelanggan kita ya. Sama biasanya aku suka tambahin satu katalog ya. Kalau teman-teman nyimak dari hari pertama, Ko Yudhistira udah bilang ya, kita sebaiknya harus berinvestasi katalog ya, karena katalog itu seperti tokonya kita ya. Jadi teman-teman ayo harus mau investasi katalog ya. Sama ya tadi ya teman-teman, beri kesan positif, dikemas orderannya di dalam paper bag, dan paper bag ini juga nggak mahal teman-teman ya. Kalau nggak salah yang Oriflame punya aja juga cuma 3.000. Kalaupun tidak ada misalnya Oriflame ya teman-teman, di marketplace kayak di Shopee, Tokopedia itu teman-teman bisa cari paper bag lucu-lucu yang harganya di bawah 10.000 ya, itu untuk memberi kesan yang positif konsumen kita ya. Kemudian harus cepat respon dan informatif teman-teman. Maksudnya gini, kalau teman-teman jalanin bisnisnya online ya, apalagi 3 hari ini kita diajarkan gimana caranya share gitu ya, selling, gimana caranya invite, gimana bikin foto, gimana bikin review produk, bikin caption gitu ya, udah diajarin gimana caranya promosi online ya. Artinya kita harus siap online teman-teman. Artinya kalau kita online, kita harus bisa cepat respon. Ini wajib teman-teman, cepat respon. Jangan sampai nih ada orang yang udah tertarik nih karena kita sering promosi di sosial media gitu ya. Kemudian dia nanya ke kita, tapi kita jawabnya tuh lama. Nanyanya pagi, balasnya besok gitu ya. Nanyanya pagi, jawabnya malam ya. Jadi kehilangan momentum gitu ya. Orang-orang jadi, aduh aku kayaknya lama deh berhubungan sama mbak ini, nggak jadi deh beli sama dia ya. Jadi teman-teman harus cepat respon ya. Sama harus informatif. Maksudnya kalau kita dapat pertanyaan dari pelanggan, kita harus bisa menjawab sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya pelanggan nanya, ini produknya gimana cara pakainya? Ya teman-teman harus bisa menjelaskan secara jelas ya. Atau gimana manfaatnya? Teman-teman harus bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jadi jangan sampai nih pelanggan ngerasa dia pengen beli sesuatu, tapi dia nggak dapat informasi yang jelas dari kita. Ya, jadi harus cepat respon dan informatif. Sama mungkin gaya komunikasi kita ke pelanggan ya teman-teman. Komunikasi itu benar-benar modal utama kita untuk bangun hubungan yang baik dengan pelanggan ya. Walaupun mungkin kita ini komunikasinya cuma lewat chatting ya teman-teman, pastikan kita harus berbinar-binar gitu ya, happy. Tadi Desak juga udah bilang senyum ya teman-teman. Mereka nggak akan lihat kita senyum, tapi apa yang kita tulis ya di chatting itu, energinya, getarannya, itu akan sampai ke yang baca ya. Bahkan kalau kita lagi kesel, lagi bete, ya aku kalau lagi kesel, bete, aku nggak akan jawab dulu ya teman-teman. Kenapa? Karena takutnya suasana hatiku itu
terpancar gitu ya teman-teman di tulisan. Ya, jadi pastikan komunikasi ini penting, walaupun kita mungkin tidak tatap muka gitu ya, cuma lewat chatting, tapi teman-teman harus menulis gitu ya dengan bahasa yang menyenangkan, ramah, binar-binar supaya dia pelanggan akan merasa nyaman sama kita ya. Kemudian biasanya nih teman-teman, aku kalau udah punya pelanggan itu salah satu caraku untuk menjaga komunikasi, kalau ada promo aku tuh nggak sungkan juga untuk menghubungi kembali pelanggan aku ya teman-teman. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi. Misalnya aku punya banyak pelanggan tuh parfum ya teman-teman. Kebenaran pelanggan aku tuh rata-rata parfum sama body care ya. Jadi teman-teman kalau ada promo parfum diskon tiap bulan itu aku hubungin kembali pelanggan-pelangganku. Mbak, ini bulan ini ada promo parfum diskonnya lumayan banget. Mau nggak aku kirim-kirim gambarnya? Ya, jadi jangan langsung teman-teman tiba-tiba dia nggak minta, tapi teman-teman blast gitu ya infonya, gambarnya gitu ya. Walaupun dia udah jadi pelanggan kita, ya, tapi tetap ngobrol dulu ya teman-teman. Kuncinya ngobrol dulu, tawarin ya, Mbak mau nggak ya gitu ya. Kalau saya saya kirimin promo-promo bulan ini gitu ya. Mungkin Mbak ada yang tertarik mau dibeli. Ya teman-teman jangan suka untuk melakukan penawaran. Percaya deh kalau kita nawarkannya juga secara menyenangkan, sopan, dan tidak maksa, pelanggan juga akan senang kok menerima penawaran dari kita, ya. Kemudian ini hal simple ya teman-teman. Salah satu cara aku untuk tetap berinteraksi sama yang suka belanja sama Dewi Nurul ya, apalagi kalau kenalnya di Facebook ya, karena dia sering lihat saya dia tahu saya jualan Oriflame gitu ya, pastinya berteman di Facebook ya. Sesimpel saya ngucapin ulang tahun di hari spesialnya ya, ngucapin ulang tahun. Kan kalau di Facebook pasti ketahuan ya teman-teman kalau yang ulang tahun ya. Jadi jangan jangan malu atau jangan gengsi untuk ngucapin selamat ulang tahun ke teman-teman Facebook kita. Itu sebenarnya salah satu cara simple untuk membangun interaksi ya dengan pelanggan, termasuk dengan orang-orang yang mungkin belum jadi pelanggan atau belum jadi member Oriflame kita. Kalau ulang tahun ucapin aja teman-teman ya. Kemudian interaksi di sosial media ya, kita kan senang ya teman-teman kalau status kita di like gitu ya, status kita di komen, itu bawaannya seneng gitu ya teman-teman. Nah ke pelanggan juga gitu, kalau teman-teman misalnya lihat dia ya posting status yang menarik gitu ya, komen aja ya. Ini sebenarnya cara saya juga untuk menjaga interaksi saya dengan pelanggan supaya dia ingat terus ya sama Dewi Nurul ya. Termasuk nih ini kan udah mau Idul Fitri, mungkin teman-teman tahu pelanggannya adalah Muslim, nggak ada salahnya H-1 Idul Fitri teman-teman WhatsApp ucapkan selamat Idul Fitri ya. Ini simple banget, tapi alhamdulillah aku punya pelanggan yang loyal yang kalau beli Oriflame pasti ke Dewi Nurul, yang kadang nggak butuh pun kalau aku tawarin gitu ya teman-teman, dia nggak nanya duluan karena aku tawarin gitu ya, kirim gambar, akhirnya dia tertarik gitu ya untuk beli gitu ya, beli dari gambar-gambar yang aku kirim gitu ya. Next slide Mbak Novi. Oke, terus selain ke pelanggan, kan jelas kita ini pelaku bisnis Oriflame ya, pasti kita juga akan punya downline ya teman-teman. Nah, hubungan yang baik dengan downline pun juga harus dijaga ya teman-teman. Tapi biasanya aku bagi dulu downline aku ke dalam 3 kategori ya, user, seller, dan pebisnis. Karena ini juga tadi udah dijelasin sama Mbak Wita ya, aku tambahin dengan cara Dewi Nurul ya. Kenapa? Karena komunikasi dengan ketiga ini harus beda-beda ya. Nggak bisa tuh ke user sering kita hubungi, kita tanyain target gitu ya, kita tanyain impian, apalagi sampai kita broadcast tanpa izin gambar-gambar promo katalog tiap bulan tanpa dia minta kirim, nggak bisa ya teman-teman. Jadi kita harus perlakukan dengan gaya komunikasi yang berbeda-beda. Nah misalnya nih teman-teman ke user ya, pelanggan downline yang dia hanya user ya, dia hanya tertarik jadi member hanya karena pakai produknya ya. Itu pun ya teman-teman, saya nggak langsung, misalnya saya punya grup sosmed, grup Facebook, grup chat, itu saya nggak langsung tiba-tiba masukin dia ke komunitas chat saya, ke komunitas Facebook saya harus minta izin dulu ya, minta izin dulu. Jadi harus atas persetujuannya dia teman-teman ya.
supaya dia nggak ngerasa terganggu gitu tiba-tiba padahal dia cuma mau beli lipstick, tahu-tahu udah dicemplungin ke grup bisnis ya. Saya selalu bilang gitu, Mbak, saya punya grup Facebook dan grup chat, isinya nanti ada program-program Oriflame, gambar-gambar promo, mau nggak Mbak untuk di-add ya. Jadi kalau dia mau, boleh kita add. Kalau dia nggak mau, ya jangan kita add ya teman-teman. Nah terus ke user gitu ya, kadang-kadang user ini kan memang dia tidak update sama program, tidak update sama promo gitu ya, tapi bisa jadi dia sebenarnya kepengen beli sesuatu, cuman karena tidak update, tidak ada yang ngasih tahu, jadi dia nggak order ya. Jadi kalau saya ke user, saya juga nggak sungkan untuk ngobrol teman-teman ya, japri sama yang kategori user ini. Ya misalnya bulan ini ada program apa, kasih tahu gitu ya, Mbak bulan ini itu banyak banget promo-promo Oriflame loh, banyak banget diskon-diskon Oriflame, boleh nggak saya kirim gambarnya ya, atau kasih tahu, Mbak bulan ini tuh ada kesempatan untuk dapat panci, mau saya jelasin nggak Mbak syaratnya ya teman-teman. Jadi ke user ini tetap jaga komunikasi ya, harus dijaga komunikasinya, harus diajak ngobrol, jangan dilupakan ya teman-teman. Komunikasi efektif maksudnya jangan sampai dilupakan, tapi jangan keseringan juga. Jadi beda banget perlakuannya dengan downline dengan tipe pebisnis ya. Tapi harus diajak ngobrol supaya dia juga ingat sama kita ya teman-teman. Jangan keseringan gitu ya, tapi jangan nggak pernah sama sekali ya. Kemudian ke seller. Seller ini juga mirip-mirip sama user ya sebenarnya. Cuman saya tambahin, biasanya ke seller ini aku suka ajak dia untuk terlibat kalau ada event-event gitu ya, kalau ada acara misalnya explore atau ada acara di cabang gitu ya, siapa tahu ya teman-teman setelah diajak acara terus dia nggak cuma jadi seller ya, tapi dia bisa berpindah jadi pebisnis ya. Atau saya juga sering ngajak seller ini untuk ikut training jualan untuk upgrade skill dia supaya jualannya dia tambah bagus ya teman-teman. Kemudian ke seller harus mau juga berikan apresiasi teman-teman, pujian ya. Namanya manusia itu suka dipuji teman-teman ya. Jadi walaupun dia mungkin cuma seller gitu ya, nggak tertarik untuk bisnis Oriflame, nggak tertarik success plan-nya, berikan pujian teman-teman. Sesimpel misalnya ya, dia tercapai targetnya bulan ini omsetnya 300 poin gitu ya, dia bisa dapat panci kedua ya teman-teman. Ucapkan selamat ya teman-teman, ucapkan selamat ya Mbak, keren banget bulan ini bisa tercapai loh 300 BP dan bisa dapat panci yang kedua ya. Jadi teman-teman ayo berikan apresiasi, pujian, karena orang itu kan selalu senang kalau emang kita berikan apresiasi ya, dia akan merasa dihargai ya teman-teman. Jadi ke seller pun juga harus dijaga komunikasinya ya, nggak cuma berbicara atau ngobrol di grup gitu ya, tapi juga secara personal ya, karena siapa tahu nanti lama-lama dia bergeser nih karena sering kita ajak ngobrol, karena dia nyaman sama kita informatif, dia senang sama kita, nyaman gitu ya, lama-lama dia nggak cuma pengen jadi seller loh teman-teman, tapi dia bisa bergeser jadi pebisnis. Dan ini banyak banget teman-teman di grup saya yang tadinya cuma seller gitu ya teman-teman, tapi karena saya ajak ngobrol gitu ya, sekali-sekali di obrolan itu saya selipkan cerita-cerita serunya Oriflame gitu ya, apa yang bisa didapatkan gitu ya, dia akhirnya jadi pebisnis. Dan banyak loh teman-teman yang si seller-seller ini sekarang di jaringan Dewi Nurul udah 18%, dan yang udah SM pun juga ada beberapa ya. Jadi jaga komunikasi kita dengan user dan seller. Nah kalau ke pebisnis ini tentu beda lagi ya teman-teman. Kalau ke pebisnis ya, downline kita dengan kategori pebisnis yang memang dari awal dia pengen mencapai sesuatu di Oriflame, ini pasti bakal sering kita ajak komunikasi ya, pasti terjadi komunikasi dua arah. Beda kalau ke user dan seller, mungkin kitanya nih yang harus lebih inisiatif untuk memulai komunikasi ke user dan seller. Tapi kalau ke bisnis, biasanya akan terjadi komunikasi dua arah ya. Entah saya yang akan follow up dia, atau dia yang tiba-tiba nanya saya ya teman-teman. Tapi ya teman-teman, komunikasi dua arah ini juga akan terjadi kalau si pebisnis ya, si seller, user gitu ya, dia udah nyaman dengan Dewi Nurul ya. Jadi sekali lagi pastikan kita jadi orang yang memang nyaman gitu ya, menyenangkan gitu ya, ramah diajak ngobrol ya. Nah kalau ke seller nih teman-teman, biasanya di awal-awal tuh
ke pebisnis ya. Biasanya di awal-awal aku senang banget ngobrol soal goals gitu ya, impian ya. Jadi memang beda perlakuannya user, seller sama pebisnis ya. Kalau pebisnis pasti dia pengen mencari sesuatu di Oriflame, pasti dia punya tujuan di Oriflame, dia punya goals di Oriflame. Jadi saya itu membangun hubungan dengan cara pertama ya ngobrol. Saya suka cerita tuh apa yang menjadi impian saya di awal-awal gabung Oriflame. Saya ceritain dulu diri saya. Lama-lama ya kalau misalnya dia udah dengar cerita kita, si pebisnis ini akan merasa nyaman untuk menceritakan juga apa sih yang jadi tujuan gitu ya, goalsnya dia di Oriflame ya teman-teman. Walaupun mungkin teman-teman di sini ya mungkin di sini ada yang baru join gitu ya, ada yang mungkin membernya cuman baru 1, baru 2 orang downline, baru 10 orang ya teman-teman. Pastikan teman-teman dengan jumlah downline yang mungkin belum banyak, teman-teman harus belajar gitu ya, belajar untuk melatih komunikasinya dengan downline-nya supaya hubungan dengan downline bisa jangka panjang ya. Jadi mulai dari sekarang baru punya 1 gitu ya, baru punya 2, baru punya 5, 10, mulai dari yang sedikit ya. Jangan mengandalkan downline-nya teman-teman itu di follow up, diajak ngobrol sama upline-nya. Teman-teman yang ambil tanggung jawab, teman-teman yang ambil amanah itu mulai dari downline teman-teman yang sedikit. Ajak komunikasi, buka komunikasi yang ramah dan menyenangkan ya teman-teman. Terus biasanya kalau ke pebisnis, aku juga suka misalnya tipe pebisnis tapi dia baru join gitu ya teman-teman, dia udah beli produknya. Aku suka kasih delegasi tugas yang simple gitu ya teman-teman. Misalnya, Mbak kamu kan udah beli produk nih, udah pakai, boleh dong sharing di grup gitu ya, ceritakan manfaat dan apa yang Mbak rasakan setelah pakai produknya. Ya sesimpel itu sebenarnya, jaga komunikasi dan membangun trust dengan downline di tipe pebisnis. Ya kemudian harus mudahkan akses ilmu. Namanya juga dia tipe pebisnis, mau naik level, mau dapat penghasilan di Oriflame, mau sukses di Oriflame, dia harus tahu caranya ya. Jadilah upline yang bisa jadi sumber ilmu. Ya teman-teman, jangan ngerasa gini, aku kan levelnya baru nih, baru join, baru 3%, gak punya ilmu banyak gitu ya. Jangan teman-teman ya. Artinya teman-teman harus memintarkan diri supaya apa? Supaya downline teman-teman bisa nanyanya ke teman-teman ya. Aku ingat dulu waktu baru join, memberku tuh langsung banyak gitu ya. Tapi aku memastikan memberku nggak nanya sama SM. Ya, aku memastikan akunya nih harus pintar, jadi dia harus ngeliat akunya sebagai upline leader. Ya, jadi kalau apa-apa, alhamdulillah nggak ke SM ku, nanyanya ke Dewi Nurul. Ya, walaupun akunya juga baru join, belum ada level saat itu. Jadi aku memastikan downline-ku punya akses ilmu, nanyanya ke Dewi Nurul. Ya, itu sebagai bentuk tanggung jawabku sebagai upline ya, teman-teman. Kemudian biasanya kalau ke bisnis ini juga kalau memungkinkan adakan pertemuan ya, bertemu, karena tentunya komunikasi lewat online tentu akan berbeda rasanya dengan tatap muka atau ketemu langsung ya teman-teman. Next slide Manovi. Oke teman-teman ya, ini slide terakhir. Jadi kalau teman-teman ya komunikasi kita nih baik, menyenangkan, ramah baik ke pelanggan maupun ke downline, mereka pasti akan loyal sama kita ya, karena sebenarnya ini tujuan dari engage ya teman-teman, terjadi hubungan yang berkelanjutan, nggak hanya sekali. Pelanggan akan loyal, downline pun juga akan senang sama kita ya, senang jadi partner bisnis kita ya. Ini ada tips umum gitu ya, Dewi Nurul, gimana biar dari awal dan seterusnya hubungan ke pelanggan dan ke downline bisa jangka panjang. 1, jadilah pribadi, jalin komunikasi yang baik ya. Jadilah pribadi yang menyenangkan diajak komunikasi, ramah, informatif ya. Walaupun kita ngobrolnya lewat chatting, lewat tulisan gitu, pastikan kita menulis dengan menyenangkan, dengan senyum, dengan binar-binar ya teman-teman, karena energinya apa yang tertulis itu akan dirasakan dengan yang baca ya. Kemudian jaga interaksi ke pelanggan dan ke downline itu bisa dilakukan sesimpel misalnya interaksi di sosial media ya teman-teman, komen gitu ya, like, beri perhatian, ucapan gitu ya, selamat ulang tahun gitu ya, selamat Idul Fitri ya. Itu sebenarnya hal-hal simpel banget, tapi sebenarnya ini cukup efektif untuk menjalin
hubungan baik dengan pelanggan dan ke downline ya. Lalu jika memungkinkan ya, tadi aku udah jelasin, adakan pertemuan gitu ya, pertemuan ketemu ya teman-teman ya. Tapi sekarang kita belum boleh ketemu ya, karena lagi pandemi ya. Tapi kalau nanti udah normal kembali ya teman-teman, ketemu ya. Kalau emang terjangkau, yuk ketemu ya. Dulu aku ingat banget waktu kejar diamond itu, downline ada di mana gitu, yuk kita ketemuan yuk di mana gitu ya. Atau pas aku mudik ke Pekanbaru gitu, kita ketemu yuk gitu ya. Aku lagi liburan ke Bandung, aku luangkan waktu beberapa jam, misalnya aku punya downline di Bandung, ketemu yuk gitu ya. Itu pada level aku belum mungkin aku waktu itu belum director ya teman-teman, tapi kalau bisa temuin karena tentunya beda ya teman-teman ngobrol secara chatting gitu ya online dengan ketemu langsung ya. Dengan ketemu langsung kita tuh jadi bisa lebih mengenal personal gitu ya dengan downline kita. Downline kita tuh juga jadi lebih akrab gitu ya sama kita. Dia nggak lihat Dewi Nurul, oh ternyata Dewi Nurul ini walaupun walaupun Dewi Nurul ini kesannya di training gitu ya, disiplin, tegas banget. Ternyata kalau udah ketemu seru kok gitu ya teman-teman, menyenangkan kok, ramah kok ya teman-teman. Jadi pastinya beda kita online dengan kalau kita memang punya kesempatan untuk bertemu ya. Terus perlakukan sebagai teman ya, sebagai keluarga. Kemarin Cici udah sebut juga sebagai keluarga ya. Apalagi kalau downline ya, kalau dia nih ya teman-teman nyaman sama kita sebagai upline, dia akan loyal sama kita ya. Hubungan kita sebagai partner bisnis yang nggak hanya sebentar teman-teman ya, tapi bisa jangka panjang ya. Gitu aja ya teman-teman, sharing dari saya. Sekali lagi teman-teman, ayo bangun hubungan yang baik, yang nyaman, yang menyenangkan gitulah. Jadilah pribadi yang menyenangkan, diajak komunikasi, senyum, nyaman gitu ya. Terhadap pelanggan, juga terhadap downline. Pastinya teman-teman kalau dia ngerasa bahwa kita adalah orang yang nyaman, orang yang menyenangkan, downline sama pelanggan pasti akan loyal sama kita ya. Itu Mbak Novi. Terima kasih banyak Kakak Dewi, terima kasih.